Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara gawai yang bergetar hebat di atas nakas kayu jati itu terasa seperti hantaman palu di keheningan kamar yang dingin. Laras, yang baru saja terlelap setelah menyelesaikan laporan audit kantornya hingga pukul 11 malam, tersentak bangun. Jantungnya bertalu-talu. Ada firasat tidak enak yang merayap di tengkuknya setiap kali telepon berdering di atas jam 2 pagi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Nama, Ibu, tertera di layar. Begitu tombol hijau digeser, suara isak tangis yang pecah langsung menyambut pendengarannya. Laras, Ayah, Nak, Ayah jatuh di kamar mandi. Sekarang kami di ambulans menuju RS Medika. Ayah tidak sadar. Suara ibunya parau, tersendat oleh napas yang memburu. Dunia seolah runtuh seketika bagi Laras. Ia terduduk kaku. Rasa kantuknya hilang menguap digantikan oleh adrenalin yang memuncak. Ibu tenang. Laras segera ke sana. Laras langsung jalan sekarang. Di sampingnya, Aris, suaminya, hanya menggeliat pelan. Ia membuka satu matanya dengan malas, terganggu oleh suara gaduh istrinya yang kini sibuk menyambar jaket dan kunci mobil. Ada apa, Ras? Berisik sekali. Gumam Aris dengan suara serak khas orang bangun tidur. Ayah, Mas. Ayah kritis. Sekarang dibawa ke RS Medika. Cepat bangun, kita harus ke sana sekarang. Seru Laras dengan suara yang mulai serak karena menahan tangis. Aris terdiam sejenak, menatap langit-langit kamar seolah sedang menghitung seberapa besar tenaga yang harus ia keluarkan untuk bangkit. Sekarang jam 2 pagi. Ras, aku besok ada rapat pagi dengan klien besar. Kalau aku kurang tidur, pekerjaanku bisa berantakan. Apa tidak bisa kamu duluan saja? Nanti pagi-pagi sekali aku menyusul. Laras terpaku di depan pintu lemari. Ia menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Mas, ini ayahku. Dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Kamu masih memikirkan rapat? Aris menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti sebuah beban, bukan empati. Bukan begitu. Tapi kan sudah ada ibu di sana. Ada perawat juga. Aku datang sekarang pun tidak bisa berbuat banyak. Kan? Aku bukan dokter. Laras tidak ingin berdebat. Waktunya terlalu berharga. Tanpa membalas ucapan suaminya, ia menyambar tasnya dan berlari keluar kamar. Suara mesin mobil yang menderu di garasi menjadi penanda kepergiannya yang penuh kemarahan dan ketakutan. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, air mata Laras luruh tak terbendung. Ia memacu mobilnya membelah jalanan Jakarta yang lengang. Pikirannya melayang pada sosok ayah, pria yang selalu menjadi garda terdepan melindunginya. Pria yang bahkan tidak pernah mengeluh meski badannya mulai renta. Sesampainya di unit gawat darurat, UGD, pemandangan yang menyambutnya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ibunya terduduk lemas di bangku tunggu kayu yang keras. Wajahnya pucat pasi. Di balik tirai hijau, para perawat dan dokter tampak sibuk melakukan tindakan medis pada seorang pria yang tampak sangat ringkih di atas brankar. Itu ayahnya. Dokter bilang jantungnya berhenti sebentar tadi. Ras, bisik ibunya saat Laras memeluknya. Tubuh tua itu bergetar hebat. Di sela-sela kepanikannya mendampingi sang ibu, Laras teringat sesuatu. Sebagai menantu, Aris mungkin sedang bersiap. Tapi bagaimana dengan keluarga besar Aris? Laras selama ini selalu memposisikan dirinya sebagai bagian dari keluarga mereka. Setiap kali ibu mertua atau Doni, adik ipar Laras, mengalami kendala sekecil apapun, Laras selalu ada. Bahkan saat kucing kesayangan Doni hilang, Laras ikut berkeliling mencarinya hingga malam. Laras membuka grup WhatsApp keluarga mertua yang ia beri nama, Keluarga Besar Bahagia. Dengan jempol yang masih bergetar, ia mengetik pesan singkat. Mama, Doni, mohon doanya. Ayah Laras baru saja masuk ICU karena serangan jantung mendadak. Kondisinya sangat kritis. Mohon dimaafkan jika ayah ada salah, dan mohon dukungannya agar ayah bisa melewati masa kritis ini. Laras menunggu. Ia melihat status pesan itu terkirim, centang 2. Ia berharap setidaknya ada satu kata penyemangat.
Atau doa singkat yang bisa sedikit meringankan beban di pundaknya. 5 menit, 10 menit, hingga 1 jam berlalu. Pesan itu hanya dibaca oleh Doni dan ibu mertuanya. Namun tidak ada satupun kata yang dibalas. Keheningan dari layar ponsel itu terasa lebih dingin daripada suhu AC di lorong rumah sakit. Laras berusaha berprasangka baik. Mungkin mereka masih tidur. Mungkin mereka terlalu kaget sehingga tidak tahu harus berkata apa. Batinnya mencoba menghibur diri sendiri. Namun, rasa pahit mulai muncul di lidahnya. Ia teringat bagaimana 2 bulan lalu, saat Doni hanya sekadar demam biasa, Laras mengirimkan paket buah-buahan premium dan vitamin seharga jutaan rupiah ke rumah mereka. Saat itu, ibu mertuanya membalas dengan sangat cepat, meminta dikirimkan juga makanan enak karena Doni sedang tidak nafsu makan. Kini, saat nyawa ayah Laras berada di ujung tanduk, mereka seolah menutup mata dan telinga. Menjelang subuh, dokter keluar dengan wajah lelah. Pasien harus segera dipindahkan ke ICU. Kondisinya belum stabil. Kami perlu persetujuan keluarga untuk tindakan selanjutnya dan penyelesaian administrasi uang muka. Laras mengangguk cepat. Ia tidak peduli soal biaya. Ia akan memberikan apa saja demi ayahnya. Namun, saat ia kembali menengok ponselnya untuk melihat apakah ada kabar dari Aris atau mertuanya, ia justru melihat sebuah notifikasi baru di Instagram. Doni, sang adik ipar, baru saja mengunggah sebuah story. Bukan doa untuk ayah Laras, melainkan foto sebuah brosur mobil SUV terbaru dengan caption, "Bismillah, Otu ganti tunggangan baru. Semoga deal hari ini." Darah Laras seolah mendidih. Di detik itulah, bibit kekecewaan yang selama ini ia tanam dengan sabar, mulai tumbuh menjadi duri yang tajam. Ia menyadari satu hal, di mata mereka, ia mungkin bukan keluarga. Ia hanyalah sebuah sumber daya yang bisa dikuras habis, namun diabaikan saat sedang sekarat. Matahari pagi mulai menembus jendela kaca rumah sakit, namun cahaya terang itu sama sekali tidak memberikan kehangatan bagi Laras. Ia duduk di kursi tunggu depan ruang ICU dengan mata merah dan sembab. Sejak semalam, ia belum memejamkan mata barang sedetik pun. Setiap kali pintu geser otomatis ICU terbuka, jantungnya mencelos. Takut jika perawat memanggil namanya untuk kabar yang paling buruk. Pukul 8 pagi, Aris akhirnya muncul. Ia datang dengan kemeja rapi yang sudah disetrika licin. Harum parfum maskulinnya memenuhi lorong yang berbau disinfektan. Ia membawa segelas kopi di tangan kanan dan tas kerjanya di tangan kiri. "Bagaimana ayah?" tanya Aris pendek sambil duduk di samping Laras. Ia tidak memeluk istrinya. Tidak pula menggenggam tangan Laras yang sedingin es. Laras menoleh dengan tatapan kosong. "Masih kritis. Belum sadar. Mas baru sampai." "Iya. Tadi aku harus menyiapkan berkas rapat dulu." "Oh ya, aku tidak bisa lama-lama. Ras, jam 9 rapat dimulai. Ini aku mampir sebentar untuk memastikan kamu baik-baik saja," jawab Aris sambil melirik jam tangan pintarnya. Laras merasa ada sesuatu yang retak di dalam dadanya. "Memastikan aku baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja, Mas. Ayah hampir lewat semalam, dan kamu bicara soal rapat." Aris mendesah pelan. Suara desahan yang selalu ia keluarkan jika merasa Laras terlalu mendramatisir keadaan. "Jangan mulai lagi, Ras. Aku bekerja juga untuk kita." "Oh ya, Mama dan Doni sudah tahu? Mereka bilang apa?" Laras mengeluarkan ponselnya, menunjukkan grup WhatsApp keluarga yang masih sepi dari balasan, meski statusnya sudah terbaca oleh semua anggota. Tidak ada yang membalas. Bahkan Doni sibuk memposting foto mobil baru di Instagramnya 1 jam yang lalu. Aris mengerutkan kening, namun ekspresinya bukan marah pada keluarganya, melainkan tampak mencari pembelaan. "Mungkin mereka tidak mau mengganggu. Ras, kamu tahu sendiri Mama orangnya panikan. Mungkin dia sedang berdoa di rumah sampai tidak sempat pegang HP. Kalau Doni, yah, dia kan masih muda. Mungkin dia tidak paham betapa seriusnya situasi ini." "Tidak paham?" Laras tertawa getir. "Ayahku di ICU, Mas. Itu bukan sekadar sakit gigi. Anak kecil pun tahu itu serius." "Sudahlah,
Jangan berburuk sangka. Aku berangkat dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saja. Tapi tolong, jangan saat aku sedang presentasi. Ucap Aris sambil bangkit berdiri, menepuk bahu Laras sekilas, lalu melenggang pergi tanpa rasa bersalah. Laras hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia merasa seperti orang asing yang berada di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki hati. Siang harinya, kondisi ayah Laras sempat menurun. Tekanan darahnya anjlok, dan tim medis harus melakukan tindakan darurat. Laras berlari ke sana kemari, mengurus penebusan obat-obatan yang harganya selangit. Di tengah kepanikannya, ia mencoba menelepon ibu mertuanya. Ia hanya butuh mendengar suara orang tua, atau setidaknya harapan bahwa seseorang akan datang membantunya menjaga ibunya yang terus-menerus pingsan karena syok. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua dialihkan. Pada panggilan ketiga, barulah suara ibu mertuanya, Ibu Ratna, terdengar. "Halo, Laras? Maaf ya, Mama lagi di arisan ini." Berisik sekali, tidak dengar HP bunyi. Suara Ibu Ratna terdengar ceria, jauh dari kesan berduka atau prihatin. Di latar belakang, terdengar suara tawa ibu-ibu dan denting sendok beradu dengan piring porselen. "Ma, ayah kritis. Kondisinya menurun lagi." Laras bingung harus bagaimana. "Bisa Mama kesini sebentar saja? Ibu sedang pingsan berkali-kali," ucap Laras dengan suara gemetar. "Duh, Laras, Mama kan tidak kuat bau rumah sakit. Kamu tahu sendiri, Mama punya trauma sejak almarhum Papa meninggal. Nanti kalau Mama kesana malah Mama yang pingsan. Jadi repot kan? Lagi pula ada Aris kan di sana." "Mas Aris kerja, Ma." "Ya sudah, kamu kan kuat, Laras. Kamu kan wanita karir hebat. Mama doakan dari sini ya." "Oh, ini giliranku mengocok arisan. Sudah dulu ya, jaga kesehatan kamu." Klik. Sambungan terputus. Laras terpaku menatap layar ponselnya. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah. Rasa lelah yang luar biasa menghantamnya. Bukan hanya lelah fisik karena kurang tidur, tapi lelah batin karena menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini, ia telah memberikan segalanya untuk orang-orang yang bahkan tidak sudi meluangkan waktu 1 jam untuknya di saat tersulit. Ia teringat tahun lalu, saat Ibu Ratna ingin merenovasi dapur rumahnya agar terlihat seperti dapur di majalah interior. Laras tanpa ragu mengeluarkan uang tabungannya sebesar 50 juta rupiah. Ia melakukannya karena ia menganggap Ibu Ratna sebagai ibunya sendiri. Ia ingin menyenangkan hati mertuanya. Ia juga teringat saat Doni meminta dibelikan laptop mahal untuk keperluan kuliah, yang belakangan Laras ketahui hanya digunakan untuk bermain game seharian. Laras memberikannya tanpa banyak tanya. Namun sekarang, di lorong rumah sakit yang dingin ini, ia merasa benar-benar sendirian. Sore harinya, Laras melihat unggahan terbaru di akun media sosial Doni. Sebuah foto meja makan penuh dengan hidangan mewah di sebuah restoran all you can eat terkenal. Di foto itu, terlihat tangan ibu mertuanya dan tangan seorang wanita muda yang kemungkinan pacar Doni. Keterangannya berbunyi, "Makan besar dulu sebelum urus administrasi mobil baru. Biar semangat." Dada Laras sesak. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia merasa seperti mesin ATM yang hanya diingat saat saldonya ingin ditarik, namun dibuang ke tempat sampah saat sedang rusak. "Mbak Laras?" Suara perawat memecah lamunannya. "Dokter ingin bicara mengenai kelanjutan perawatan ayah di ruang ICU. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani terkait tindakan medis jangka panjang." Laras menyeka air matanya dengan kasar. Ia berdiri dengan kaki yang goyah namun tatapan mata yang mulai mengeras. Kesedihannya mulai berubah wujud menjadi kemarahan yang dingin. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. "Cukup," batinnya. "Cukup aku diperlakukan seperti ini." Ia berjalan menuju ruang dokter dengan langkah yang lebih mantap. Ia akan berjuang untuk ayahnya. Namun ia juga mulai menyusun dinding di dalam hatinya. Dinding yang akan menutup akses bagi orang-orang parasit yang menyebut diri mereka keluarga, namun bersikap lebih buruk dari orang asing. Malam itu, Aris menelepon. Bukan untuk menanyakan kondisi ayah Laras, tapi untuk bertanya,
Ras, baju biru aku yang biasa dipakai buat rapat besok di mana ya? Kok tidak ada di lemari? Laras tidak menjawab. Ia langsung mematikan ponselnya. Baginya, keheningan ini jauh lebih baik daripada mendengar suara orang-orang yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Lampu-lampu neon di lorong rumah sakit berkedip redup, menciptakan suasana yang makin mencekam bagi Laras. Sejak ayahnya masuk ruang ICU, waktu seolah berhenti berputar. Bau karbol yang menyengat dan suara monitor jantung yang berbunyi teratur menjadi teman setianya. Pukul 10 malam, seorang petugas administrasi dengan seragam rapi menghampiri Laras yang tengah menyandarkan kepala di dinding dingin. "Ibu Larasati, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar," sapa petugas itu dengan nada sopan namun tegas. Laras menegakkan duduknya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesadaran. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Sus?" "Begini, Bu. Terkait perawatan intensif di ruang ICU, deposit awal yang Ibu bayarkan kemarin sudah hampir habis karena ada beberapa tindakan darurat dan penggunaan alat pacu jantung tadi sore. Untuk melanjutkan perawatan dan memastikan ketersediaan obat-obatan khusus besok pagi, kami memerlukan tambahan deposit sebesar 50 juta rupiah." Jantung Laras serasa berhenti berdetak sesaat. 50 juta. Angka itu bukan jumlah yang kecil. Apalagi ia baru saja mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk uang muka masuk rumah sakit kemarin. "Bisa saya bayar besok pagi? Saya harus mencairkan deposito saya dulu," tanya Laras dengan suara serak. Petugas itu tampak ragu. "Sebenarnya aturannya harus malam ini sebelum pergantian shift, Bu. Agar sistem tidak mengunci pesanan obat di apotek pusat rumah sakit. Jika terlambat, kami khawatir penanganan ayah ibu besok pagi akan terhambat." Laras mengangguk lemah. "Baik, beri saya waktu 1 jam." Ia segera meraih ponselnya. Nama pertama yang ia hubungi tentu saja Aris. Sebagai suami, Laras berharap Aris bisa sedikit membantu. Paling tidak, Aris memiliki tabungan bersama yang selama ini mereka sisihkan untuk dana darurat. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua sibuk. Pada panggilan ketiga, suara Aris terdengar ketus. "Apa lagi, Laras? Aku sedang di jalan pulang. Capek sekali. Tadi rapatnya berjalan alot." "Mas, rumah sakit minta tambahan deposit 50 juta malam ini juga. Tabunganku sedang limit karena tadi sore aku sudah bayar obat-obatan ayah. Bisa kamu transfer dulu pakai uang di rekening dana darurat kita?" Ada jeda yang cukup lama di seberang telepon. Laras bisa mendengar suara desis napas Aris yang berat. 50 juta? Ras, kamu tahu kan bulan depan Doni mau bayar uang muka mobil itu? Aku sudah janji pada Mama untuk membantu Doni sedikit. Kalau uang di rekening darurat itu dipakai sekarang, nanti kalau Doni kurang uang bagaimana? Dia kan adikku satu-satunya." Laras terperangah. Ia merasa seperti baru saja ditampar di tengah keramaian. "Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Kamu lebih mengkhawatirkan uang muka mobil Doni daripada nyawa ayahku? Ini dana darurat, Mas. Dan kondisi ayah adalah keadaan paling darurat yang kita punya sekarang. Ya tapi kan tidak harus semuanya dari aku. Ras, kamu kan wanita karir, gajimu besar, bonusmu juga baru cair bulan lalu. Masa uang segitu saja tidak ada? Pakai dulu saja uang pribadimu. Uang di rekening itu jangan diganggu. Itu sudah ada peruntukannya. Mas, bonusku itu sudah habis buat renovasi dapur mama kamu bulan lalu. Kamu lupa?" Suara Laras meninggi, membuat beberapa orang di lorong menoleh ke arahnya. "Ah, kamu ini perhitungan sekali dengan orang tuaku. Sudah ya, aku lagi menyetir. Intinya pakai uangmu dulu. Kalau tidak ada, ya jual saja perhiasanmu atau apa. Ayahmu kan tanggung jawabmu juga sebagai anak. Jangan semua dibebankan ke aku." Tut tut tut. Sambungan diputus sepihak. Laras menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka Aris bisa sekejam itu. Di saat ia sedang berjuang menyelamatkan nyawa orang yang paling berharga dalam hidupnya, suaminya justru lebih mementingkan gengsi adik iparnya.
Laras tidak punya pilihan. Ia tidak mungkin membiarkan ayahnya kehilangan kesempatan untuk sembuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi M-Banking miliknya. Ia menatap saldo tabungan pribadinya yang kian menipis. Masih ada sekitar 30 juta rupiah. Sisanya, ia terpaksa menarik uang dari kartu kreditnya dengan bunga yang mencekik. Selesai mengurus administrasi di kasir, Laras kembali ke depan ruang Icu. Ia melihat ibunya yang tertidur pulas di kursi tunggu karena kelelahan. Hati Laras tersayat. Ia harus kuat. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan ibunya. Ia kemudian teringat pada grup keluarga mertuanya. Iseng, ia membuka profil WhatsApp Doni. Di sana, Doni baru saja mengganti foto profilnya. Ia berpose di depan sebuah mobil SUV mewah warna hitam di sebuah showroom. Keterangannya, 1 langkah lagi menuju impian. Makasih ya Mas Aris udah backup. Laras tersenyum getir. Terima kasih sudah backup. Gumam Laras pelan. Ternyata benar. Aris lebih memilih memberikan uang untuk benda mati milik adiknya daripada untuk nyawa mertuanya sendiri. Malam itu, Laras benar-benar merasakan kesepian yang luar biasa. Ia dikelilingi oleh orang-orang. Namun ia merasa sendirian di tengah samudera. Ia teringat bagaimana selama 7 tahun pernikahannya, ia selalu menjadi yang pertama mengulurkan tangan saat keluarga Aris butuh bantuan. Ia membayar biaya rumah sakit ibu mertuanya saat operasi katarak. Ia memberikan pinjaman modal usaha untuk Doni yang akhirnya hangus tak berbekas. Dan ia selalu membawa buah tangan mahal setiap kali berkunjung. Namun disinilah ia sekarang. Berjuang di lorong rumah sakit yang sepi, menguras seluruh hartanya. Sementara keluarga yang ia cintai seperti orang asing yang tak punya hati. Mbak Laras, ini ada makanan sedikit dari kantin. Dimakan dulu ya. Seorang perawat muda yang kasihan melihatnya menyodorkan sebungkus roti dan air mineral. Terima kasih, Sus. Jawab Laras singkat. Saat ia membuka bungkusan roti itu, sebuah pesan masuk di ponselnya. Bukan dari Aris, melainkan dari ibu mertuanya. Laras. Tadi Aris bilang kamu minta uang banyak ya ke dia? Tolong ya Laras. Jangan terlalu membebani suami. Aris itu baru saja naik jabatan. Dia butuh banyak uang untuk menjaga penampilannya. Ayah kamu kan punya asuransi? Kenapa tidak pakai asuransi saja? Kasihan Aris kalau harus menanggung biaya rumah sakit yang mahal begitu. Mama juga lagi pusing ini. Tukang yang renovasi dapur kemarin minta tambahan biaya material. Kamu bisa transfer 5 juta lagi tidak? Laras tertawa. Kali ini ia tertawa cukup keras hingga perawat di meja jaga menatapnya heran. Tawa itu bukan karena lucu, melainkan karena ia sudah mencapai titik puncak kewarasannya. Ia tidak membalas pesan itu. Ia hanya menghapus pesan tersebut dan memblokir sementara nomor ibu mertuanya. Ia menatap pintu Icu yang tertutup rapat. Ayah, bertahanlah. Laras akan lakukan apa saja. Dan setelah ini, Laras janji, tidak akan ada lagi yang bisa menginjak-injak kita. Batinnya penuh tekad. Dini hari di hari keempat, keajaiban kecil itu datang. Dokter spesialis jantung yang memeriksa ayah Laras memberikan senyum tipis. Sebuah pemandangan langka di lorong Icu yang kaku. Kondisi ayah dinyatakan stabil. Mesin ventilator yang selama ini membantu pernapasannya mulai dilepas. Digantikan dengan selang oksigen biasa. Ayah sudah melewati masa kritisnya. Sore harinya, ayah dipindahkan ke ruang rawat inap kelas 1. Meskipun tubuhnya masih tampak sangat ringkih dan pucat, matanya sudah bisa terbuka meski hanya sayu. Laras menangis haru sambil menggenggam tangan ayah yang terasa kasar namun menenangkan. Laras, sudah. Jangan menangis. Ayah tidak apa-apa. Bisik ayah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ayah harus sehat lagi. Laras di sini, ayah. Jawab Laras sambil mengecup punggung tangan pria itu. Namun, kebahagiaan itu seperti embun yang cepat menguap. Begitu ayah dipindahkan ke ruang perawatan, ibunya mulai jatuh sakit. Kelelahan fisik dan tekanan batin selama berhari-hari membuat sang ibu tumbang. Kini Laras harus membagi fokusnya. Satu mata tertuju pada ayah yang baru pulih. Mata lainnya menjaga ibu yang terbaring lemas di sofa panjang ruang rawat. Di tengah situasi yang menguras energi itu, Aris menelepon.
Laras berharap suaminya akan bertanya, "Bagaimana kabar ayah?" Atau, "Apa yang bisa aku bantu di sana?" Namun, begitu sambungan diangkat, suara Aris terdengar penuh tuntutan. "Ras, kamu kapan pulang? Ini rumah sudah seperti kapal pecah. Baju kerjaku belum ada yang dicuci, lantai kotor, dan aku lapar sekali. Kamu tahu kan aku tidak bisa makan makanan sembarangan. Perutku sensitif." Laras memejamkan mata, mencoba menahan ledakan amarah yang sudah sampai di tenggorokan. "Mas, ayah baru saja pindah ke ruang rawat. Ibu juga sekarang sakit. Dia lemah sekali. Aku tidak bisa meninggalkan mereka sekarang. Kan ada perawat. Ras, kamu bayar mahal ruang rawat inap itu untuk apa kalau bukan untuk dilayani? Lagi pula, kamu itu istriku. Tugas utamamu itu mengurus rumah dan suami. Jangan jadikan sakitnya ayahmu sebagai alasan untuk lepas tanggung jawab di rumah." "Alasan?" Laras mengulang kata itu dengan nada tidak percaya. "Mas, orang tuaku sedang sakit. Kamu punya hati tidak sih? Apa susahnya kamu pesan makanan lewat aplikasi atau bawa baju kamu ke laundry depan kompleks?" "Aku tidak terbiasa. Laras, aku ini kerja cari uang. Pulang ke rumah inginnya istirahat dan dilayani, bukan malah mengurus rumah sendiri. Pokoknya besok pagi aku ingin rumah sudah rapi dan ada sarapan di meja. Terserah bagaimana caramu mengaturnya." Klik. Telepon dimatikan. Laras menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Di saat ia membutuhkan bahu untuk bersandar, Aris justru memberinya beban tambahan yang tidak masuk akal. Malam itu, suasana rumah sakit terasa sangat sepi. Teman-teman kantor Laras banyak yang mengirimkan karangan bunga dan pesan penyemangat. Bahkan beberapa tetangga di rumah orang tuanya datang menjenguk membawa makanan. Namun, keluarga besar suaminya tetap membisu. Laras mencoba membuka media sosial untuk mengalihkan pikirannya. Namun, hal itu justru menjadi kesalahan besar. Di laman Facebook ibu mertuanya, Laras melihat foto-foto ceria. Ibu Ratna, Doni, dan beberapa kerabat jauh mereka sedang mengadakan acara makan malam di rumah. Di salah satu foto, mereka berpose di dapur yang baru saja selesai direnovasi, dapur yang dibayar dengan uang bonus Laras. Ibu Ratna menuliskan caption, "Alhamdulillah, dapur baru sudah siap dipakai syukuran. Terima kasih anak-anakku yang selalu berbakti." Laras tersenyum pahit. "Berbakti," gumamnya. Di rumah itu, mereka tertawa dan bersulang, sementara di sini, ayahnya sedang berjuang untuk bisa duduk tegak, dan ibunya sedang menggigil kedinginan. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Doni. Laras mengira mungkin Doni ingin menanyakan kabar ayahnya karena melihat unggahan teman-teman Laras yang menjenguk. Namun, isi pesannya jauh dari itu. "Mbak Laras, tadi Mas Aris bilang Mbak lagi di rumah sakit terus ya?" "Oh ya Mbak, mobil yang aku mau itu ternyata ada promo potongan harga kalau dibayar DP-nya minggu ini. Mas Aris bilang dia lagi mepet. Jadi katanya Mbak Laras yang bakal nambahin kekurangannya. Totalnya 100 juta ya Mbak. Nanti aku kirim nomor rekening dialernya." Laras membaca pesan itu berulang kali. 100 juta? Setelah semua perlakuan dingin mereka? Setelah Aris menolak membantu biaya rumah sakit ayahnya dengan alasan uang darurat harus disimpan untuk Doni? Sekarang mereka dengan tidak tahu malu meminta 100 juta rupiah darinya seolah-olah Laras adalah mesin pencetak uang tanpa batas. Laras tidak membalas. Ia tidak ingin mengotori momen pemulihan ayahnya dengan drama keluarga yang menjijikan. Ia memilih untuk mematikan ponselnya dan duduk di samping tempat tidur ayah. "Laras." Ayah memanggil pelan. "Iya, Yah." "Aris mana? Dia belum datang menjenguk?" tanya ayah dengan suara lemah. Ada nada harapan sekaligus kesedihan di matanya. Ayah selalu membanggakan Aris di depan teman-temannya sebagai menantu yang sukses dan baik. Laras terdiam sejenak, mencoba menyusun kebohongan yang paling masuk akal agar ayahnya tidak kecewa. "Mas Aris sedang ada proyek besar di kantor. Yah, sangat sibuk. Dia titip salam buat ayah." Ayah hanya mengangguk pelan, meski Laras tahu ayah tidak sepenuhnya percaya.
Orang tua memiliki insting yang kuat terhadap kesedihan anaknya. Ayah mengusap tangan Laras dengan sisa-sisa kekuatannya. Kamu yang sabar ya, Nak. Jangan sampai karena ayah rumah tangga kamu jadi bermasalah. Kalimat itu justru membuat pertahanan Laras runtuh. Ia menangis sesenggukan di pelukan ayahnya. Ia merasa sangat bersalah karena telah membawa pria seegois Aris ke dalam kehidupan ayahnya yang tulus. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang rawat inap, Laras membuat sebuah keputusan besar. Ia menyadari bahwa pengabdiannya selama ini telah salah alamat. Ia telah memberikan mutiara kepada sekumpulan orang yang tidak menghargainya. Cukup sampai di sini, batin Laras. Mulai besok, Laras yang penurut dan murah hati sudah mati. Jika kalian ingin bermain api, aku akan berikan apinya. Laras menatap wajah ayah dan ibunya bergantian. Ia akan memastikan mereka pulih, dan setelah itu, ia akan menyelesaikan utang piutang emosional dengan keluarga mertuanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. 3 hari berlalu sejak ayah Laras dipindahkan ke ruang rawat inap. Meskipun kondisinya mulai stabil, wajahnya masih tampak pucat dan tenaganya belum pulih sepenuhnya. Laras, yang kini memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, baru saja selesai membantu ayahnya minum obat ketika pintu ruang rawat tiba-tiba terbuka dengan kasar tanpa ketukan. Laras tersentak. Ia mengira itu perawat yang akan melakukan pengecekan rutin. Namun sosok yang muncul di ambang pintu justru membuat dadanya seketika sesak oleh amarah. Ibu Ratna masuk dengan langkah mantap, diikuti oleh Doni yang sibuk memainkan ponselnya. Ibu mertuanya mengenakan setelan gamis mahal, yang Laras tahu dibeli menggunakan kartu kreditnya bulan lalu, dan kacamata hitam yang disampirkan di atas kepala. Aduh, panas sekali ya Jakarta hari ini. Parkiran rumah sakit ini sempit sekali. Laras. Doni sampai harus berputar 3 kali baru dapat tempat. Keluh Ibu Ratna tanpa basa-basi. Ia langsung menghempaskan pantatnya di sofa, tepat di samping Ibu Laras yang tengah beristirahat. Laras berdiri mematung. Ia menoleh ke arah ayahnya yang tampak terkejut sekaligus bingung melihat kedatangan mertua anaknya yang begitu mendadak dan berisik. Mama, Doni, kalian datang? Suara Laras terdengar dingin. Namun Ibu Ratna tampaknya terlalu sibuk mengipasi dirinya dengan tangan untuk menyadari perubahan nada suara menantunya. Iya, kami mampir sebentar. Kebetulan tadi habis dari showroom mobil di dekat sini, jadi sekalian saja. Jawab Ibu Ratna enteng. Ia melirik sekilas ke arah ayah Laras yang terbaring di tempat tidur. Wah, Pak Herman sudah bangun ya? Syukurlah. Sakit apa sih sebenarnya? Kok sampai lama sekali diicu? Orangnya Aris saja kalau sakit paling minum obat warung sembuh. Ibu Laras yang baru saja bangun dari tidurnya hanya bisa mengusap dada mendengar ucapan besannya yang sangat tidak berempati. Ayah Laras tersenyum tipis, mencoba tetap sopan. Hanya masalah jantung, Bu Ratna. Faktor usia. Makanya, Pak, jangan terlalu banyak pikiran. Hidup itu dibawa santai saja seperti saya. Sahut Ibu Ratna lagi. Doni akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya. Bukannya menyalami ayah Laras atau menanyakan kabar, ia justru langsung menatap Laras dengan mata berbinar. Mbak Laras, sudah baca pesan aku kan? Yang soal 100 juta itu. Laras merasa darahnya naik ke kepala. Di depan ayahnya yang baru saja lepas dari maut, adiknya ini dengan sangat tidak tahu malu menagih uang untuk hobi mewahnya. Doni, ini rumah sakit. Ayah baru saja melewati masa kritis. Bisa kita tidak bicara soal uang dulu? Laras mencoba merendahkan suaranya, meski giginya bergeletuk menahan geram. Loh, justru karena di rumah sakit ini kami datang, Laras. Timpal Ibu Ratna dengan nada yang mulai meninggi. Aris bilang kamu susah sekali dihubungi kemarin malam. Doni ini butuh kepastian. Unit mobilnya terbatas. Kalau tidak segera dibayar DP-nya, bisa diambil orang lain. Kamu kan kakak iparnya. Masa tega lihat adiknya pakai mobil lama yang sering mogok? Mogok? Laras tertawa getir. Mobil Doni itu keluaran tahun lalu. MA. Dan itu pun aku yang membayar uang mukanya. Apa gunanya mobil baru kalau untuk makan sehari-hari saja dia masih minta ke Mas Aris? Wajah Doni berubah masam.
Mbak jangan pelit begitu dong. Mas Aris saja setuju kok. Katanya Mbak Laras punya bonus besar dan tabungan pribadi yang tidak terpakai. Daripada mengendap di bank, lebih baik buat bantu keluarga sendiri, kan? Keluarga sendiri. Laras melangkah mendekati Doni. Saat ayahku sekarat dan butuh bantuan biaya. Kalian kemana? Saat aku menelepon Mama sampai menangis meminta dukungan. Mama malah asyik arisan dan bilang takut bau rumah sakit. Sekarang, tiba-tiba Mama berani datang ke sini hanya untuk menagih uang. Ibu Ratna berdiri. Wajahnya memerah karena merasa harga dirinya diusik. Laras, jaga bicaramu. Kamu itu menantu di keluarga kami. Harta yang kamu punya itu juga harta Aris. Dan harta Aris adalah harta Mama juga. Jangan jadi istri yang durhaka dan perhitungan. Ayah Laras yang melihat perdebatan itu mulai tampak sesak napas. Dadanya naik turun dengan cepat. Ibu Laras segera menghampiri, mengusap punggung suaminya dengan cemas. Sudah. Bu Ratna, mohon maaf. Suami saya sedang tidak boleh stres. Kalau mau bicara soal uang, silakan di luar saja. Ucap Ibu Laras dengan nada memohon. Namun Ibu Ratna justru semakin menjadi-jadi. Oh alah, jadi sekarang kalian mengusir saya? Padahal saya datang jauh-jauh buat menjenguk. Laras, dengar ya. Kalau kamu tidak transfer uang 100 juta itu sore ini, Mama akan suruh Aris menceraikanmu. Istri macam apa yang lebih mementingkan uang daripada kebahagiaan adik iparnya? Laras menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan tajam, dingin, dan penuh muak. Ia melirik ke arah ayahnya yang kini harus dibantu masker oksigen lagi karena syok. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Doni tampak sedikit ciut melihat kemarahan di mata Laras. Namun Ibu Ratna tetap berdiri dengan dagu terangkat, merasa di atas angin karena mengancam dengan kata, cerai. Mama ingin uang 100 juta itu. Tanya Laras dengan suara yang sangat tenang, namun mematikan. Nah, begitu dong. Itu baru menantu Mama. Jawab Ibu Ratna dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Laras merogoh tasnya, mengambil ponsel, dan melakukan sesuatu di sana. Aku baru saja mengirimkan sesuatu ke grup keluarga. Silakan dilihat. Ibu Ratna dan Doni segera membuka ponsel mereka. Namun, bukannya bukti transfer. Yang mereka lihat adalah daftar panjang catatan utang, bukti transfer renovasi dapur, biaya kuliah Doni, hingga cicilan kartu kredit yang selama ini Laras bayar tanpa pernah ia ungkit. Di bagian bawah, Laras menuliskan kalimat singkat. Total pengeluaranku untuk kalian dalam 3 tahun, 450 juta rupiah. Aku tunggu pelunasannya dalam 24 jam. Apa-apaan ini, Laras? Teriak Ibu Ratna histeris. Itu adalah harga kesabaranku yang sudah habis. Jawab Laras pelan namun tegas. Sekarang, keluar dari kamar ini sebelum aku panggil satpam untuk menyeret kalian berdua. Suasana di dalam ruang rawat inap itu mendadak menjadi sangat dingin, meski mesin pendingin ruangan sudah disetel ke suhu normal. Ibu Ratna dan Doni masih terpaku menatap layar ponsel mereka. Wajah mereka berubah dari merah pada menjadi pucat pasi saat melihat deretan angka yang dikirimkan Laras ke grup keluarga. Angka-angka itu adalah jejak bisu dari setiap tetap keringat Laras yang mereka hisap selama bertahun-tahun. Baru saja Ibu Ratna hendak membuka mulut untuk melancarkan serangan balasan. Pintu kamar terbuka kembali. Kali ini Aris yang masuk. Ia tampak terengah-engah, kemejanya sedikit berantakan, dan wajahnya menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Namun, begitu matanya menangkap sosok ibu dan adiknya, ia tidak langsung menuju ke tempat tidur mertuanya, melainkan menghampiri ibunya. "Ma, Doni, kalian kenapa di sini?" "Tadi Doni telepon aku," katanya Laras marah-marah. Tanya Aris dengan nada menuntut pada istrinya. Ibu Ratna langsung berakting. Ia memegang dadanya, berpura-pura sesak napas, dan air mata buaya mulai mengalir di pipinya yang dipoles bedak tebal. "Aris, lihat istrimu ini. Dia menghina Mama. Dia bilang kita ini parasit. Dia bahkan berani menagih kembali semua pemberian yang katanya ikhlas. Dia mengancam akan memanggil satpam untuk mengusir ibu kandungmu sendiri."
Aris menoleh ke arah Laras dengan tatapan tajam yang penuh penghakiman. Laras, apa-apaan kamu? Mereka ini keluargaku. Mereka datang jauh-jauh untuk menjenguk ayahmu. Kenapa kamu malah membuat keributan? Laras tertawa. Tawa yang terdengar sangat hambar dan menyakitkan. Menjenguk. Mas? Kamu sebut menagih uang 100 juta di depan orang yang baru lepas dari maut itu sebagai menjenguk? Kamu tahu tidak? Ayah tadi sampai sesak napas karena ulah ibu dan adikmu. Aris terdiam sejenak, melirik ke arah mertuanya yang kini sedang ditenangkan oleh Ibu Laras dan perawat yang baru saja masuk karena mendengar keributan. Namun, ego Aris tampaknya jauh lebih besar daripada rasa empatinya. Soal uang itu, kan kita sudah bicarakan, Ras. Doni butuh mobil itu untuk usahanya nanti. Itu investasi keluarga juga. Kamu kan punya uangnya. Kenapa harus pelit? Lagi pula, Mama cuma minta baik-baik, kan? Investasi. Laras melangkah maju, berdiri tepat di depan suaminya. Mas, selama 7 tahun kita menikah, berapa banyak investasi yang aku berikan ke keluarga kamu yang membuahkan hasil? 0. Semuanya habis untuk gaya hidup mereka. Dan sekarang, di saat aku butuh kamu untuk berdiri di sampingku menjamin kesehatan ayahku, kamu malah menyuruhku menjual perhiasan sementara kamu memberikan uang kita untuk DP mobil Doni? Kamu masih punya nurani. Aris tampak tersudut. Namun ia tidak mau kalah di depan ibunya. Kamu jangan bawa-bawa itu lagi. Itu sudah lewat. Sekarang masalahnya adalah sikap kamu yang tidak sopan pada Mama. Minta maaf sekarang juga. Minta maaf. Laras menatap Aris seolah pria itu adalah makhluk asing yang baru ia temui. Setelah apa yang mereka lakukan? Setelah mereka membiarkan aku berjuang sendirian di ICU sementara mereka makan mewah dan pamer dapur baru? Tidak akan pernah. Aris. Doni, yang merasa dibela oleh kakaknya, mulai berani angkat bicara lagi. Mbak Laras, jangan sombong deh. Kalau bukan karena Mas Aris yang mau menikahi Mbak, mungkin Mbak tidak akan sesukses sekarang. Mbak itu harusnya berterima kasih pada keluarga kami. Laras menoleh pada Doni dengan tatapan yang membuat pemuda itu langsung mengunci mulutnya. Terima kasih untuk apa? Doni? Terima kasih karena telah menghabiskan tabungan pribadiku? Terima kasih karena harus membayar cicilan rumah yang bahkan namaku tidak ada di sertifikatnya, karena Mas Aris bilang itu rumah atas nama Mama? Selama ini aku diam karena aku pikir ini adalah bagian dari ibadahku sebagai istri. Tapi hari ini, aku sadar aku bukan sedang beribadah. Aku sedang memelihara benalu. Ibu Ratna berteriak histeris. Aris, lihat, dia menyebut kita benalu. Ceraikan dia. Aris, masih banyak wanita yang jauh lebih baik, lebih kaya, dan lebih penurut yang mau jadi istrimu. Aris tampak bimbang. Di satu sisi, ia tahu Laras adalah sumber keuangan utama yang menopang gaya hidup keluarganya. Di sisi lain, ia adalah anak lelaki yang tidak pernah bisa lepas dari ketiak ibunya. Ras, tolonglah. Jangan buat malu di depan umum. Kirim saja uang itu. Nanti aku ganti setelah bonusku keluar bulan depan. Sekarang minta maaf pada Mama agar urusan ini selesai. Bujuk Aris dengan nada yang ia pikir lembut. Namun bagi Laras terdengar sangat menjijikan. Laras menarik napas panjang. Ia menatap ayahnya yang masih terbaring lemah. Lalu menatap ibunya yang menangis dalam diam. Ia menyadari satu hal. Jika ia terus mengalah, keluarganya sendirilah yang akan hancur. Ia harus menjadi tameng bagi orang tuanya. Meskipun ia harus menghancurkan rumah tangganya sendiri. Urusan ini memang akan selesai, Mas. Ucap Laras dengan nada bicara yang sangat tenang, namun terasa seperti petir di siang bolong. Tapi bukan dengan cara aku minta maaf atau mengirim uang. Laras mengambil tasnya, mengeluarkan dompet, dan melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke arah Doni. Uang itu jatuh berhamburan di lantai rumah sakit yang bersih. Itu uang untuk bensin dan parkir kalian. Anggap saja upah karena sudah mau mampir dan merusak suasana pemulihan ayahku, kata Laras. Laras, kamu keterlaluan. Aris hendak menampar Laras.
Namun tangannya tertahan di udara karena Laras menatapnya dengan mata yang menyala penuh keberanian. Coba saja kalau kamu berani, Aris. Aku pastikan besok pagi semua aset yang atas namaku akan kucabut. Dan jangan lupa, apartemen yang kita tempati sekarang adalah milik kantorku. Silakan bawa ibu dan adik kesayanganmu itu keluar dari sana dalam waktu 24 jam. Ibu Ratna dan Doni ternganga. Mereka tidak pernah menyangka Laras yang selama ini lembut dan penurut bisa berubah menjadi seekor singa betina yang sangat ganas. Aris terpaku, tangannya perlahan turun, wajahnya menunjukkan ketakutan yang nyata. Tanpa Laras, ia tahu hidupnya akan kembali ke titik nol. Mulai detik ini, jangan pernah sebut kata keluarga di depanku, bisik Laras tepat di telinga Aris. Karena bagi kalian, keluarga hanyalah kata lain dari mangsa. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rawat inap setelah ledakan amarah Laras. Uang ratusan ribu yang berhamburan di lantai seolah menjadi simbol hancurnya martabat keluarga Aris di mata Laras. Ibu Ratna masih mematung dengan mulut setengah terbuka, sementara Doni perlahan mundur, tidak berani memungut uang yang dilemparkan kakak iparnya meski matanya terus melirik ke arah lembaran merah itu. Aris menarik napas panjang, mencoba meredam kegugupan yang mulai merayap di dadanya. Ia tahu, jika Laras benar-benar menutup pintu akses keuangannya, maka gaya hidup mewahnya selama ini akan tamat. Dengan langkah ragu, Aris mendekati Laras dan mencoba meraih lengannya, namun Laras menepisnya dengan kasar. Laras, ayolah, kita bicarakan ini di luar. Jangan di depan ayah dan ibu, bisik Aris dengan nada memohon yang dipaksakan. Laras menoleh ke arah orang tuanya. Ayah Herman tampak sangat lelah, sementara ibu terus mengusap air mata. Laras tahu, orang tuanya tidak pantas menyaksikan drama menjijikan ini lebih lama lagi. Tanpa sepatah kata pun, Laras melangkah keluar dari kamar. Aris segera menyusul, diikuti oleh Ibu Ratna dan Doni yang mengekor di belakang seperti anak ayam yang kehilangan induk. Di lorong rumah sakit yang sepi, Laras berhenti tepat di bawah sorot lampu neon yang dingin. Ia berbalik dan melipat tangan di dada. Katakan apa yang ingin kamu katakan, Aris. Aku tidak punya banyak waktu, ucap Laras tajam. Aris berdehem, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya. Ras, aku tahu kamu sedang emosional karena ayah sakit. Tapi tolong, jangan bawa-bawa soal apartemen atau mencabut aset. Kita ini suami istri. Masa kamu tega membiarkan ibu dan adikku terlunta-lunta? Terlunta-lunta. Laras tertawa sinis. Mereka punya rumah di kompleks lama, Aris. Rumah yang renovasinya aku biayai sampai tuntas. Kalau mereka tidak mau tinggal di sana karena merasa kurang level, itu bukan urusanku. Ibu Ratna maju ke depan, mencoba mengubah taktiknya. Wajahnya yang tadi garang kini berubah memelas. Laras, menantuku sayang. Mama minta maaf kalau tadi agak kasar. Mama cuma terlalu memikirkan masa depan Doni. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah? Kamu tidak perlu kasih 100 juta sekarang. Kasih saja 50 juta dulu. Sisanya bisa dicicil bulan depan. Mama janji, setelah ini kami tidak akan merepotkanmu lagi. Laras menatap ibu mertuanya dengan rasa muak yang tak terbendung. Mama janji? Kalimat itu sudah saya dengar puluhan kali. Ma. Mulai dari modal usaha Doni yang hilang, cicilan perhiasan mama, sampai biaya syukuran dapur baru. Semuanya berakhir dengan, Mama janji tidak akan minta lagi. Tapi nyatanya, kalian malah datang ke rumah sakit untuk memeras saya di saat ayah saya sedang berjuang nyawa. Mbak, tolonglah. Doni memberanikan diri bicara. Kalau mobil itu tidak jadi diambil, uang muka yang sudah masuk dari Mas Aris bakal hangus. Sayangkan uangnya. Laras menoleh ke arah Aris dengan tatapan menghina. Oh, jadi kamu sudah bayar uang muka pakai uang dari rekening dana darurat kita, Mas? Tanpa bilang padaku. Aris terperangkap. Ia membuang muka, tidak berani menatap mata istrinya. Itu cuma sedikit, Ras. Aku pikir akan segera aku ganti. Bohong, potong Laras. Kamu tidak pernah berniat menggantinya.
Kamu pikir aku akan selalu ada untuk menutup lubang yang kalian gali. Tapi tidak kali ini. Laras mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang memburu. Ia menatap Aris lurus-lurus. Sekarang dengarkan tawaranku. Aris, kamu bawa ibu dan adikmu pergi dari sini sekarang juga. Pulang ke apartemen, kemas barang-barang mereka, dan pastikan mereka keluar besok pagi. Jika kamu melakukannya, aku mungkin masih akan mempertimbangkan untuk tidak langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan besok pagi. Aris terbelalak. Apa? Kamu mengancam cerai hanya karena uang 100 juta? Bukan karena uangnya, Aris, tapi karena ketidakpedulianmu. Karena kamu membiarkan ibumu menghina orang tuaku di saat mereka paling rapuh. Karena bagi kamu, aku hanyalah alat untuk menyenangkan keluargamu. Teriak Laras, membuat beberapa perawat yang lewat menoleh penuh rasa ingin tahu. Ibu Ratna kembali histeris. Aris, kamu dengar itu? Dia berani mengancammu. Jangan mau ditekan, Aris. Dia cuma gertak sambal. Dia tidak akan berani hidup tanpa kamu. Namun, Aris tidak sebodoh itu. Ia tahu persis siapa yang memegang kendali di sini. Ia menatap Laras dan melihat keteguhan yang belum pernah ia lihat selama 7 tahun mereka menikah. Ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah keputusan yang sudah matang. Laras, tolong jangan begini. Suara Aris melemah. Pilih, Aris, ucap Laras dengan nada dingin. Bawa mereka pergi sekarang, atau aku hubungi pengacaraku malam ini juga untuk mengurus semuanya. Termasuk tuntutan pengembalian dana yang selama ini mengalir ke rekening ibu dan Doni secara tidak sah. Mendengar kata, pengacara, dan tuntutan pengembalian dana, wajah Doni dan Ibu Ratna seketika pucat. Mereka tahu banyak transaksi yang mereka terima sebenarnya bisa dipermasalahkan secara hukum jika Laras mau. Ayo, Ma. Doni, kita pulang dulu. Ajak Aris sambil menarik lengan ibunya dengan paksa. Tapi Aris, uang mukanya. Doni masih mencoba memprotes. Diam kamu, bentak Aris pada adiknya. Gara-gara kamu semua jadi kacau. Laras berdiri terpaku menyaksikan ketiga orang itu berjalan menjauh di lorong rumah sakit. Aris sempat menoleh sekali lagi, berharap Laras akan memanggilnya kembali. Namun Laras justru memutar tubuh dan berjalan masuk kembali ke ruang rawat ayahnya. Begitu pintu tertutup, Laras menyandarkan punggungnya di balik pintu. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan Aris, melainkan air mata lega. Beban berat yang selama bertahun-tahun ia panggul di pundaknya seolah terangkat. Ia berjalan menuju tempat tidur ayahnya, menggenggam tangan pria tua itu yang masih terlelap. Maafkan Laras, yah, bisiknya lirih. Laras janji. Setelah ini tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggu ketenangan ayah dan ibu. Laras akan pastikan kita semua aman. Laras kemudian mengeluarkan ponselnya. Ia tidak membuka aplikasi M-Banking atau Instagram. Ia mencari nomor seseorang di kontak ponselnya, seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara spesialis hukum keluarga. Halo, Danu? Maaf mengganggu malam-malam. Bisa kita bertemu besok pagi? Aku butuh bantuanmu untuk mengurus perceraian dan sengketa aset. Setelah mengirim pesan itu, Laras merasa seperti baru saja menghirup udara segar setelah tenggelam dalam waktu yang lama. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, Laras tidak akan membiarkan dirinya kalah. Pukul 2 pagi. Di saat seluruh penghuni rumah sakit terlelap, Laras duduk di sofa ruang rawat inap dengan cahaya laptop yang menerangi wajah lelahnya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah sombong Ibu Ratna dan rengekan Doni terngiang-ngiang di telinganya. Laras memutuskan untuk membuka kembali semua arsip digitalnya. Sebagai seorang auditor di perusahaan multinasional, Laras memiliki kebiasaan mencatat segala sesuatu dengan sangat mendetail. Selama ini, catatan itu ia simpan sebagai pengingat betapa ia telah berbakti. Namun malam ini, catatan itu berubah menjadi amunisi untuk kebebasannya. Satu persatu file ia buka. Matanya tertuju pada sebuah folder tersembunyi berjudul, Pengeluaran Keluarga Besar.
Ia mengklik file Excel di dalamnya. Deretan angka keluar, dan jantung Laras berdenyut nyeri melihat total di pojok kanan bawah. 450 juta, itu pun belum termasuk hadiah-hadiah kecil dan uang tunai yang mereka minta langsung. Gumam Laras pedih. Ia teringat 3 tahun lalu. Saat itu, Laras baru saja mendapatkan promosi jabatan dengan kenaikan gaji yang signifikan. Aris sangat bangga. Namun kebanggaan itu dengan cepat berubah menjadi eksploitasi. Aris membujuk Laras untuk merenovasi rumah Ibu Ratna di kampung. Ras, kasihan Mama. Atapnya sudah bocor kalau hujan. Kamu kan baru dapat bonus besar. Apa salahnya berbagi berkah dengan ibu yang sudah melahirkan suamimu? Laras yang saat itu masih sangat naif dan ingin dianggap sebagai menantu idaman, setuju begitu saja. Ia mengeluarkan 150 juta rupiah. Namun, yang terjadi bukan sekadar memperbaiki atap. Ibu Ratna justru mengubah fasad rumah menjadi mewah, menambah pilar-pilar besar, dan mengganti seluruh ubin dengan marmer. Uang itu habis dalam sekejap, dan Laras harus merelakan tabungan haji untuk orang tuanya sendiri tertunda 1 tahun lagi. Lalu, matanya beralih ke catatan tahun berikutnya. Doni merengek ingin membuka usaha coffee shop. Aris kembali datang pada Laras. Kali ini dengan wajah memelas. Ras, Doni butuh modal. Dia sudah besar. Harus punya penghasilan sendiri supaya tidak bergantung pada kita terus. Laras memberikan 70 juta rupiah sebagai modal awal. Namun, usaha itu hanya bertahan 3 bulan. Doni lebih sering menggunakan uang modal untuk mentraktir teman-temannya dan membeli peralatan kopi tercanggih yang sebenarnya belum dibutuhkan. Saat usaha itu bangkrut, Doni tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia justru menyalahkan lokasi dan cuaca, lalu meminta modal lagi untuk bisnis lain yang juga berakhir sama, gagal total. Yang paling menyakitkan bagi Laras adalah saat ia menemukan catatan transaksi diam-diam yang dilakukan Aris dari rekening bersama mereka. Laras melihat ada transfer rutin setiap bulan sebesar 5 juta rupiah ke rekening Doni dengan keterangan, uang saku. Selama ini aku kerja lembur sampai tipes. Hanya untuk membiayai gaya hidup pengangguran seperti Doni. Laras mengepalkan tangannya. Ia teringat momen setahun lalu saat ayahnya butuh biaya untuk operasi katarak. Laras meminta bantuan Aris karena saat itu ia baru saja melunasi cicilan mobil Ibu Ratna. Jawaban Aris saat itu? Aduh, Ras, perusahaan aku lagi efisiensi. Uang di rekening bersama jangan dipakai dulu, ya? Coba kamu minta ke adik-adikmu saja, kan mereka juga sudah kerja. Padahal, saat itu Aris baru saja membelikan Doni jam tangan bermerek seharga 10 juta sebagai kado ulang tahun. Laras akhirnya meminjam uang ke koperasi kantor demi ayahnya, sementara suaminya sendiri menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Laras memejamkan mata, membiarkan kenangan-kenangan pahit itu membanjirinya. Ia teringat bagaimana ia selalu pulang paling malam, memasak untuk Aris meski tubuhnya remuk, dan masih harus mendengarkan keluhan Ibu Ratna soal makanan yang kurang bumbu atau kurang mewah setiap kali mereka berkunjung. Setiap pengorbanan yang ia lakukan dianggap sebagai kewajiban, sementara setiap permintaan mereka adalah perintah yang tak boleh dibantah. Laras menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia bukan sedang membangun rumah tangga, melainkan sedang memelihara parasit yang secara perlahan menghisap hidup dan masa depannya. Laras menggeser kursor ke file lain. Bukti transfer renovasi dapur bulan lalu. Ia melihat foto dapur mewah itu di layar laptopnya. Dapur yang megah, dengan kitchen set aluminium terbaru dan kompor tanam mahal. Ibu Ratna begitu bangga memamerkannya di media sosial. Namun ia tidak pernah menyebutkan bahwa menantunya harus membatalkan rencana liburan bersama orang tua kandungnya demi membiayai dapur itu. Cukup, bisik Laras pada kegelapan malam. Ia mulai mengunduh semua bukti transfer tersebut, mengonversinya ke format PDF, dan menyusunnya dalam urutan kronologis. Ia juga melampirkan rekaman suara saat Aris memaksanya memberikan uang untuk Doni, dan tangkapan layar pesan-pesan Ibu Ratna yang penuh intimidasi. Laras mengirimkan semua file itu ke email pengacaranya, Danu, dengan subjek, bukti penyalahgunaan dana dan eksploitasi ekonomi. Begitu tombol send ia tekan, Laras merasa separuh dari bebannya hilang.
Ia menatap ayah Herman yang masih bernapas teratur di tempat tidur. Ia merasa sangat berdosa selama ini telah membiarkan orang tuanya hidup sederhana demi memewahkan orang-orang yang bahkan tidak peduli saat nyawa ayahnya terancam. Maafkan Laras. Yah, Laras terlalu lama menjadi bodoh. Bisik Laras sambil menggenggam tangan ayahnya yang keriput. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik tirai rumah sakit. Laras menutup laptopnya. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang sangat berat. Aris pasti akan datang dengan 1001 alasan atau ancaman baru. Namun, Laras tidak lagi takut. Ia sudah melihat kebenaran yang selama ini ia tutup-tutupi dengan kata, sabar. Sabar ada batasnya. Dan batas itu sudah dilewati oleh keluarga Aris saat mereka menginjakan kaki di ruang sakit ini hanya untuk menagih uang 100 juta. Laras berdiri, berjalan menuju jendela, dan menatap matahari yang mulai terbit. Ia siap. Ia akan menghadapi mereka semua, bukan lagi sebagai Laras yang penurut, melainkan sebagai wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Pukul 10 pagi, suasana di ruang rawat inap ayah Herman terasa jauh lebih tenang. Ayah sudah bisa duduk bersandar dan menikmati bubur sumsum yang disuapi oleh ibu. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat pintu kamar terbuka dengan dentuman keras. Aris melangkah masuk dengan wajah yang kusut. Matanya merah menunjukkan ia tidak tidur semalaman. Di belakangnya, Ibu Ratna dan Doni mengekor dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara marah dan cemas. Laras, ikut aku pulang sekarang, perintah Aris tanpa salam. Suaranya yang berat bergema di ruangan yang sempit itu. Laras yang sedang merapikan botol air mineral di atas meja, tidak sedikit pun menoleh. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang sebelum akhirnya berbalik menatap suaminya. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai ayah benar-benar diizinkan pulang oleh dokter. Jangan keras kepala. Aris mendekat, mencoba meraih pergelangan tangan Laras. Semalam Mama tidak bisa tidur karena ucapanmu. Kamu sudah keterlaluan mengancam mengusir kami. Apartemen itu rumah kita, harta kita. Kamu tidak berhak secara sepihak memutus semuanya. Ibu Ratna maju ke depan. Ia tidak lagi memasang wajah memelas seperti semalam. Kini, wajah aslinya kembali muncul. Laras, Mama sudah bicara dengan Aris. Kamu ini sedang sakit jiwa ya karena stres mengurus ayahmu? Tega-teganya kamu memperlakukan kami seperti sampah. Mana uang 100 juta itu? Doni sudah ditagih pihak showroom karena uang mukanya kurang. Laras menatap Ibu Ratna dengan tatapan kosong. Kalian benar-benar tidak punya rasa malu, ya? Di kamar ini, ada orang tua yang nyawanya hampir hilang. Dan kalian masih berani teriak-teriak soal mobil. Laras, cukup, bentak Aris. Hargai ibuku. Dia orang tuamu juga. Orang tuaku. Laras tertawa getir. Suaranya naik 1 oktav. Orang tua mana yang tega melihat menantunya diperas sampai kering? Orang tua mana yang tega membiarkan besannya sekarat tanpa sedikit pun empati? Selama 7 tahun aku diam. Aris, aku diam saat kamu ambil uang tabungan kita untuk gaya hidup adikmu. Aku diam saat kamu renovasi rumah Mama tanpa persetujuanku. Tapi hari ini, di depan ayah dan ibuku, aku tidak akan diam lagi. Laras melangkah keluar kamar, memberi isyarat agar mereka mengikutinya ke koridor agar tidak mengganggu ayahnya. Di koridor rumah sakit yang mulai ramai, konfrontasi itu mencapai puncaknya. Dengar ya, Aris, ucap Laras dengan suara lantang yang menarik perhatian para pembesuk dan perawat. Tadi malam aku sudah mengirimkan semua bukti transfer dan catatan keuanganmu kepada pengacaraku. Aku tahu kamu diam-diam mengirim uang saku 5 juta setiap bulan untuk Doni dari rekening operasional kita. Aku tahu kamu memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan deposito darurat. Wajah Aris seketika pucat pasi. Laras itu, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Laras. Doni, kamu bilang aku pelit? Kamu punya kaki dan tangan yang sehat. Tapi kamu lebih memilih menjadi parasit di punggung kakak iparmu. Kamu tidak punya rasa malu memakai baju mahal dan memamerkan mobil baru sementara kakakmu ini berutang ke koperasi untuk biaya operasi mertuanya sendiri. Doni mundur selangkah,
Wajahnya merah padam karena malu menjadi tontonan banyak orang di lorong. Ibu Ratna mencoba membela anaknya. Kamu jangan sembarangan menuduh. Laras, itu uang Aris. Hasil kerja keras Aris. Dia berhak kasih ke adiknya. Hasil kerja keras Aris. Laras menatap mertuanya dengan tajam. Gaji Aris bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan rumah dan mobil yang Mama tempati. Akulah yang membayar semua kekurangannya. Selama ini Aris hanya memberikan muka, tapi akulah yang memberikan isinya. Dan mulai hari ini, isinya sudah kosong. Laras mengeluarkan selembar surat dari tasnya dan menyodorkannya ke dada Aris. Ini surat pengosongan apartemen dan pencabutan kuasa atas semua aset yang namaku ada di dalamnya. Kamu punya waktu sampai jam 6 sore ini untuk mengeluarkan semua barang-barangmu, ibumu, dan adikmu. Aris memegang surat itu dengan tangan gemetar. Laras, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Aku minta maaf. Aku akan suruh Doni batalkan mobilnya. Terlambat, Mas, bisik Laras. Matanya berkaca-kaca namun penuh tekad. Kesempatan itu sudah hilang saat kamu lebih memilih ego ibumu daripada nyawa ayahku. Saat kamu menolak membantu biaya rumah sakit dan justru meminta aku menjual perhiasan, di situ jugalah rasa cintaku padamu mati. Ibu Ratna mencoba merampas surat itu. Kamu tidak bisa lakukan ini. Kamu itu istri. Kamu harus patuh. Aku bukan lagi istri yang bisa kalian injak-injak. Teriak Laras dengan suara yang memecah keheningan koridor. Mulai sekarang, cari bank lain untuk membiayai kemewahan kalian. Cari korban lain untuk kalian peras. Karena aku sudah selesai dengan kalian semua. Beberapa perawat datang mencoba menenangkan suasana. Laras menarik napas panjang, mencoba mengatur emosinya yang meledak-ledak. Ia menatap Aris untuk terakhir kalinya. Pria yang dulu ia cintai namun kini terasa seperti orang asing yang mengerikan. Pergi dari sini, kata Laras pelan namun penuh penekanan. Pergi sebelum aku memanggil bagian keamanan untuk menyeret kalian keluar seperti sampah. Aris terdiam 1000 bahasa. Ia menatap surat di tangannya, lalu menatap ibunya yang masih terus mengumpat, dan Doni yang tertunduk malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aris menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hanya demi memuaskan keegoisan keluarganya yang tak pernah cukup. Keheningan yang dingin menyusul teriakan Laras di koridor rumah sakit. Aris mematung. Surat pengosongan apartemen di tangannya terasa seberat timah. Di hadapannya, Laras berdiri tegak dengan sisa-sisa air mata yang mengering. Namun sorot matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Hanya ada kelegaan yang murni. Laras, kamu tidak serius kan? Suara Aris bergetar. Mencoba mencari celah di balik wajah kaku istrinya. Kita sudah 7 tahun bersama. Masa kamu tega mengusir Mama dan Doni ke jalanan? Mereka itu keluargamu juga. Laras tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada makian. Keluarga? Mas, keluarga itu saling menguatkan saat jatuh, bukan saling menguras saat sekarat. Selama 7 tahun, aku sudah memberikan lebih dari cukup. Aku sudah membiayai hidup kalian, membayar gengsi kalian, bahkan mengabaikan orang tuaku sendiri demi menyenangkan ibumu. Laras melangkah 1 langkah lebih dekat, membuat Aris mundur secara refleks. Tapi saat ayahku terbaring di dalam sana, berjuang antara hidup dan mati, kalian datang hanya untuk menanyakan uang 100 juta demi sebuah mobil? Di mana hati nurani kalian? Ibu Ratna, yang mulai menyadari bahwa gertakannya tidak lagi mempan, mencoba taktik terakhir. Ia jatuh terduduk di lantai koridor, meratap dengan suara keras agar orang-orang merasa iba padanya. Aduh, Gusti, menantu macam apa ini? Kami diusir seperti binatang. Aris, lihat istrimu. Dia sudah tidak punya rasa hormat. Namun, orang-orang di koridor, para perawat dan pembesuk yang sejak tadi menyaksikan drama itu, tidak ada yang mendekat untuk menolong. Mereka justru menatap Ibu Ratna dengan pandangan sinis. Berita tentang menantu yang dimintai 100 juta saat ayahnya kritis, sudah menyebar cepat lewat bisik-bisik di lorong. Mama tidak perlu akting di sini, ucap Laras dingin.
Uang 450 juta yang sudah kalian habiskan itu adalah biaya sewa rasa hormatku selama ini. Dan hari ini, masa sewanya sudah habis. Aku tidak punya utang apa-apa lagi pada kalian. Doni mencoba mendekat. Wajahnya tampak panik. Mbak Laras, kalau Mbak cabut semua asetnya, terus cicilan motorku bagaimana? Kuliahku bagaimana? Mas Aris tidak akan sanggup bayar semuanya sendiri. Laras menoleh pada adik iparnya itu dengan tatapan muak. Itu bukan urusanku lagi. Doni, kamu punya kaki untuk berjalan, punya tangan untuk bekerja. Mulai sekarang, belajarlah jadi laki-laki, bukan jadi parasit. Cari kerja, atau berhentilah bergaya mewah kalau tidak punya uang. Laras kemudian menatap Aris lurus-lurus. Mas, aku sudah bicara dengan Danu, pengacaraku. Gugatan cerai akan masuk ke pengadilan besok pagi. Jangan coba-coba memohon atau mengirim pesan sampah lagi padaku. Semua komunikasi akan melalui pengacara. Dan soal apartemen itu, jika jam 6 sore nanti kalian belum keluar, aku sudah menginstruksikan pihak keamanan gedung untuk mengunci pintu dan mengeluarkan barang-barang kalian ke lobi. Laras, kamu keterlaluan, teriak Aris, mencoba meraih bahu Laras dengan emosi yang meluap. Jangan sentuh aku, teriak Laras dengan suara yang begitu lantang hingga Aris terlonjak kaget. Mulai sekarang aku bukan bang kalian lagi. Pergi dari sini dan jangan pernah berani menampakkan wajah kalian di depan orang tuaku lagi. Pergi! Suara Laras bergema di seluruh penjuru lorong. Ketegasan itu akhirnya meruntuhkan sisa-sisa keberanian Aris. Dengan wajah merah padam karena malu dan marah, Aris menarik tangan ibunya yang masih meratap di lantai. Ayo, Ma, Doni, kita pergi. Bentak Aris pada keluarganya sendiri. Ia menyeret mereka menjauh, meninggalkan koridor rumah sakit dengan langkah gontai dan kekalahan yang nyata. Laras berdiri terpaku, memperhatikan punggung mereka yang kian menjauh sampai akhirnya menghilang di balik pintu lift. Begitu pintu lift tertutup, Laras menghembuskan napas panjang. Rasanya seperti baru saja melepaskan rantai besi yang selama ini melilit lehernya. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, memejamkan mata sejenak, dan menikmati keheningan yang luar biasa damai. Ia kembali masuk ke dalam ruang rawat. Di dalam, Ayah Herman dan Ibu menatapnya dengan penuh kasih. Ayah mengulurkan tangannya, dan Laras segera menyambutnya, menggenggam tangan renta itu erat-erat. Laras, maafkan ayah karena sudah menjadi beban bagimu, bisik ayah dengan mata berkaca-kaca. Bukan, Yah, ayah bukan beban. Ayah adalah alasanku untuk bangkit, jawab Laras sambil mencium tangan ayahnya. Maafkan Laras karena selama ini membiarkan orang-orang itu mengganggu ketenangan kita. Mulai sekarang, hanya ada kita. Laras akan pastikan ayah dan ibu bahagia. 2 minggu kemudian, Ayah Herman sudah diperbolehkan pulang. Laras membawa orang tuanya ke sebuah rumah baru yang lebih asri, jauh dari jangkauan Aris dan keluarganya. Ia telah mengurus semua pemutusan aset, menjual apartemen lama, dan memulai hidup baru dengan tabungan yang kini ia kelola sepenuhnya untuk kesejahteraan orang tuanya. Aris berkali-kali mencoba menghubunginya, mengirim pesan-pesan penyesalan yang panjang, menceritakan betapa hancurnya hidupnya sekarang setelah ia harus menanggung semua utang ibunya dan Doni sendirian. Namun, Laras tidak pernah membalas. Ia sudah memblokir semua akses. Baginya, Aris adalah masa lalu yang mahal harganya, sebuah pelajaran tentang batas kesabaran. Sore itu, Laras duduk di teras rumah barunya bersama ayah dan ibu. Mereka sedang menikmati teh hangat sambil melihat matahari terbenam. Tidak ada lagi tagihan mendadak dari mertua, tidak ada lagi tuntutan adik ipar yang malas, dan tidak ada lagi suami yang tidak punya pendirian. Laras menghirup udara sore yang segar dengan senyum di wajahnya. Ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Ia bukan lagi ban bagi orang lain, melainkan pemilik sah atas kebahagiaannya sendiri. Tamat.